Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas interface Welcome. Interface Welcome dan interface ini juga bisa digunakan di radio Yaesu seperti Yaesu FT4X, FT4V. Itu bisa menggunakan interface ini. Dan tentunya juga sejenisnya ya, radio sejenisnya yang sama jacknya. Mungkin Motorola juga malah bisa mungkin ya. Motorola juga bisa. Nanti akan kita bahas skemanya untuk interface HT Welcome ini ya. Jadi HT Welcome ini kebalikan dengan HT Cina yang lain ya. Jadi misalnya kayak Baofeng seperti itu ya. Baofeng itu jacknya yang 2,5 mili yang kecil itu untuk speaker ya. Sementara kalau untuk Welcome itu sama juga untuk speaker, tapi yang Welcome ini dia jacknya besar ya, 3,5 mili. Kalau yang jacknya Baofeng tadi yang kecil 2,5 mili. Jadi kalau Welcome kebalik, jacknya besar. Nah, yang untuk PTT dan mic-nya, nah ini yang unik ya, PTT dan mic-nya. Teman-teman nanti akan bingung untuk konfigurasi dari Welcome ini. Saya pertama juga bingung ini PTT-nya gimana ya, karena kalau yang Baofeng itu ground-nya di salah satu dari pin mic-nya ya. Misalnya kita punya ini ya, pin 2,5 mili, itu ground pasti kan di ujung sini ya, ground di ujung sini. Nah, kalau Baofeng itu salah satu jacknya ground yang di ujung sini sih harusnya untuk ground, tapi untuk PTT itu kalau yang Baofeng dan radio Cina lainnya seperti mungkin Fastcom, mungkin SPC, mungkin Foscom, yang lain-lain lah seperti itu, groundnya di salah satu jacknya. Jadi ada jack yang dua-dua masuk itu, groundnya di salah satu jacknya. Tapi kalau di Welcome, dua-duanya jack ini itu ada groundnya. Nah, itu bedanya Welcome. Makanya ketika Anda mengikuti skema yang saya berikan pertama untuk interface murah kemarin, diterapkan di Welcome dan di Yaesu tidak akan bisa. Karena mereka mempunyai jack atas bawah atau jack mikrofon dan speakernya itu dua-duanya ada groundnya. Sehingga PTT-nya di mana? Nanti saya jelaskan untuk Anda semua skema Welcome atau Yaesu ini sehingga Anda bisa menggunakan radionya dengan baik. Nah, sebelum kita menjelaskan skema dari interface Welcome dan Yaesu, kita minum kopi dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah kita sudah minum kopi. Mari kita langsung aja bahas untuk skema dari Welcome atau Yaesu ini sehingga Anda bisa bikin nanti interface-nya untuk Welcome Anda. Karena Welcome udah banyak yang punya ya, jadi nanti supaya gampang interface ini bisa digunakan. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Ini dia untuk skema dari interface Welcome atau Yaesu yang bisa Anda buat nanti ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan yang sangat penting buat Anda semua ya. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Jadi yang bagian sini itu untuk yang ke komputer, bagian sini untuk yang dari radio ya, seperti itu ya. Nah, seperti biasa radio itu mempunyai dua jack ya. Bisa salah satunya mic, bisa salah satunya speaker di sini ya. Jadi saya cukup gambarkan seperti ini untuk yang Welcome. Untuk yang Welcome itu yang di atas dia adalah speaker, yang di bawah dia mic ya. Jadi speaker dan mic ini ya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Welcome itu dua-duanya ground ya. Jadi di sininya ground, ini juga ground. Kalau skema saya kemarin untuk yang interface yang saya buat kemarin, kalau yang Baofeng itu kan di sini ground nih, yang 2,5 mili
ya. Kemudian yang di 3,5 milinya PTT di sini, bukan ground. Ya, jadi jangan salah, kalau untuk yang Wirecom ini berbeda ya. Jadi tidak bisa langsung dicolokin ataupun langsung dibuat seperti itu skemanya. Dia beda. Nah, jadi ground ini jack yang 3,5 mili di atas, jack 2,5 mili di bawah. Ini groundnya kita gabung jadi satu. Kemudian untuk jack 3,5 mili ketemu jack 3,5 mili untuk komputer di sini. Jadi radio ini speaker masuk ke line in atau mic dari komputer. Jadi langsung aja tanpa ada apa-apa di sini. Cukup nanti pengaturannya dari level radio. Biasanya kita buat aja ke jam 9 untuk level radio, bukanya dikit saja udah cukup bisa untuk menerima sinyal dari radio ke komputer. Jadi tidak perlu terlalu besar ya. Itu pun setengah aja udah lumayan gede ya untuk inputnya. Kemudian setelah kita gabung groundnya di sini kan ada jack yang ke komputer nih. Jack ke komputer, ada jack line in dan line out ya, yang ke komputer. Itu groundnya kita gabung, kemudian kita kasih kapasitor 10 mikro 50 volt. Dengan konstruksi seperti ini, baru kita masukkan ke ground di sini. Fungsinya adalah untuk supaya audio ini bisa masuk dengan sempurna ke radio ya. Jadi tidak terganggu. Misalnya di sini ada distorsi di sini akan mengganggu audio di sini ya. Tapi dengan adanya ini, maka audio yang dihasilkan dari komputer ke radio itu lebih sempurna seperti itu ya. Karena nanti dia akan melewati speaker dari komputer atau headphone, masuk ke mikrofon sini. Itu juga kita kasih kapasitor 10 mikro 50 volt ya. Ini 10 mikro 50 volt, ini juga 10 mikro 50 volt. Nah, buat teman-teman ya, kalau kita setting interface untuk APRS, biasanya kita kan sudah bisa mendengar audionya ya. Tanpa saya harus masang ini, misalnya saya langsung aja ini bisa kedengaran suaranya, tidak ada masalah di radio monitor kita. Jadi kita mancar, kita monitor, tidak ada masalah, suaranya juga kenceng. Tapi ketika kita pakai aplikasi Direwolf, ketika saya tidak pasang ini, maka di Direwolf akan terbaca kecil sekali, mungkin 1, mungkin 2, atau mungkin bahkan 0 level audionya. Padahal yang kita terima di alat monitor kita itu kenceng udah ya. Ketika saya pasang ini dan ini, maka audio menjadi naik ya. Audio menjadi naik, terbaca di Direwolf, sehingga sinyal digital yang diterima oleh radio ini lebih banyak dibandingkan kalau kita nggak pakai kapasitor ini. Tapi kalau untuk audio sendiri, suara sudah cukup bagus. Tapi ketika kita tambah ini, maka Direwolf akan membaca lebih besar lagi untuk level audionya. Nah, di sini yang menjadi perbedaan tadi yang saya sebutkan, tidak bisa kita asal pasang karena mic dan PTT digabung ya. Jalur mic yang dari speaker ini komputer, kita lewati kapasitor, kemudian digabung PTT dengan mic-nya ya. Kita gabung di sini. Nah, kemudian kita masukkan ke kaki nomor 4 kalau kita menggunakan PC 817, kaki nomor 4. Tapi kalau kita menggunakan 4N25 atau kita menggunakan 4N26, 27 atau 4N35 auto coupler ya, kita masukkan ke pin nomor 6. Nah, pin nomor 6 yang ini ya. Kemudian ground yang ada tadi ini gabung jadi satu, kita masukkan ke pin nomor 3 di PC 817. Tapi kalau di 4N25 masuk ke nomor 5. Nah, di sini nomor 5 ground ini ya. Kemudian untuk yang ke FTDI ya, ini bisa FTDI, bisa USB TTL CH340 ya, dan sebagainya.
Jadi ini bisa masuk ke FTDI atau USB TTL CH340 yang seperti saya sampaikan kemarin video saya sebelumnya, saya sudah membuat skema ataupun untuk USB TTL CH340 karena di PCB dari USB TTL CH340 itu tidak ada pin untuk RTS, maka kita buat sendiri ya. Kita hitung dulu pinnya sebanyak 16 pin. Nah, RTS-nya itu berada posisi di pin 14. Ya, seperti itu. Jadi sangat gampang kita modifikasi untuk yang CH340. Nah, ini harganya lebih murah dari FTDI. Tapi kalau Anda mau pakai FTDI juga nggak masalah ya. Harganya beda sekitar 8.000 ya dibandingkan dengan CH340, lebih murah 8.000 CH340. Nah, ini adalah dalam rangkaian dari IC optocoupler. Di sini sebenarnya ada sensor yang menggerakkan transistor di sini untuk menggerakkan PTT. Jadi PTT ini akan bergerak atau connect ketika ada sensor di sini hidup ya. Gitu. Jadi di sini saya tambahkan lampu LED untuk mengetahui ketika sensor ini hidup, dia lampu ini akan hidup. Ya, lampu LED ini akan hidup. Di sini 5 volt, kita kasih 1 kilo ohm. Kemudian ini RTS. Ketika ini dia belum on, di sini tegangannya 5 volt. Ya, ketika ini on, ini si tegangannya 0. Jadi di sini 0. Jadi di sini 0, dia akan ketemu 5 volt, maka LED-nya akan hidup. Ya. Seperti itu teman-teman. Sangat sederhana sekali, ini bisa bisa di screenshot saja skema ini untuk interface dari Wirecom. Nah, ini contoh interface yang saya sudah buat ya. Caranya sama aja dengan teman-teman kemarin saya buatkan ya. Saya ini. Jadi saya pakai FTDI ya di sini ya. Oh ya, selain Wirecom, Yaesu ternyata Dalcom juga ya. Dalcom DL9000 juga bisa pakai ini. Karena sama aja. Nah, di sini ini yang saya bilang, saya bedakan warnanya. Ini yang untuk ke speaker, ini yang untuk ke mic ya. Yang untuk ke mic itu dia campur dengan PTT. Ini PTT-nya ini ya. Ini 2,5 mili. Ini yang 3,5 mili ya. Ini yang ke radio. Kemudian yang ini yang ke komputer. Ini juga saya bedain warnanya ya. Supaya saya tidak salah-salah gitu ya. Nggak perlu kalau tulisan sini hilang, yang hitam ini pasti ke mic, yang merah ini pasti ke speaker di komputer. Kemudian kita pakai kabel USB Type B, Type Bravo, Type B. Ini yang biasa dipakai untuk hard disk ya, baca hard disk. Jadi kalau kita pakai USB yang seperti ini tapi bukan kabel begini, dia akan nggak bisa membaca ini FTDI-nya, nggak akan kebaca. Nah, kalau kita pakai kabel khusus untuk yang hard disk atau FTDI ini, maka kebaca ya. Saya akan bukakan rangkaiannya seperti apa di dalamnya. Anda bisa lihat ya, rangkaian sederhana ini. Dan di sini ada lampu LED untuk indikator kalau transmit ya. Jadi kalau indikator itu nggak hidup, berarti radio kita nggak bisa transmit. Kita buka dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia dalamnya. Jadi di sini ada lampu LED, di situ ada resistor 1 kilo. Kemudian di sini ada RTS-nya itu, RTS-nya. Jadi yang kita ambil RTS sama 5 volt ini ya. Yang lainnya hanya untuk dudukan ini supaya nempel di PCB bolong-bolong ini ya. Seperti itu, dan kita pakai 2 elko. Kemudian ini pakai PC817. Ya, seperti itu.
Ya sederhana, namun ya cukup bekerja dengan baik. Dan ini semua saya pakai untuk kabel audionya yang bagus ya. Ini ada aluminium foilnya, jadi ada kabel serabut tembaga dan aluminium foil yang membungkus seluruh kabel ini di dalam, rapat banget. Jadi isolasinya cukup kuat ya, cukup bagus untuk kabel audionya. Dan untuk jacknya juga kita pakai yang jacknya yang bagus semua ya, supaya ya sebenarnya nggak bagus-bagus juga nggak apa-apa, tapi kalau ada yang bagus lebih baik supaya kualitas digital audionya lebih bagus ya. Seperti itu teman-teman, sangat sederhana dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat setelah Anda melihat skemanya ya. Kita akan tes untuk interface ini. Untuk interface yang ada di depan kita ini, interface-nya kita tes dulu ya. Kita masukin di salah satu kabel USB di komputer, kita colokin. Nanti kita lihat reaksi dari FTDI ini. Harusnya dia bergerak ya. Harusnya dia nyala lampunya untuk deteksi ada sinyal masuk ya. Kita akan coba. Ya, saya akan masukkan. Nah, udah baca ya dia. Ini berarti ready. Nah, setelah itu kita masukkan untuk kabel mikrofon dan kabel speaker ke komputer. Kita masukkan. Jadi saya tidak pakai USB sound card, tapi langsung di sini. Setelah itu, setelah masuk semua di komputer, kita masukkan yang ke radio ya. Kita masukkan yang ke radio. Yang ke radio. Ini untuk speakernya. Ini untuk mikrofon dan PTT ya. Udah masuk ke radio. Jadi ini radio langsung on. Volumenya kita buat jam 9 aja ya. Sudah, kita langsung hidupin untuk aplikasi UISS ya. UISS kita hidupin. Ini dia baca error ya, berarti PTT-nya itu dia COM-nya bukan posisi COM yang kita tancepin. Kita coba cek aja. Ntar kita cek di control panel ya. Kita coba cek untuk portnya di berapa. Kita lihat kita lihat untuk di komputer dia portnya di berapa, device manager. Kemudian nah di sini ada port COM6. Jadi karena kita pakai Direwolf, kita akan rubah ke COM6. Ini kita matikan dulu, USS-nya juga matikan. Direwolf-nya yang kita simpan di drive C, kita buka. Drive C, kita buka Direwolf-nya, Direwolf, kemudian kita buka Direwolf configuration com, ya, Direwolf com. Kita klik 2 kali. Nah, kita cari misalkan ya. Kita cari untuk PTT-nya. Ayo kelewatan ya. Bentar. Sabar, kelewatan tadi. Ya, mungkin ya nih. Ini COM8 kita rubah menjadi COM6. Kita rubah jadi COM6. Setelah kita rubah, kita simpan ya. Kita simpan. Save. Oke, setelah di save kita close saja. Sekarang kita buka UISS-nya lagi. Ya, UISS sudah kebuka. Nah, dia udah kebaca ya, sudah nggak ada yang merah-merah, udah oke kebaca semua. Jadi ini udah ready.
Sekarang kita tes untuk APRS-nya, kita transmitkan ya. Nih. Oke, jadi udah saya transmit. Ini levelnya kebaca 13, cukup ya. Kalau saya 13 udah cukup. Kita masuk ke satelit tadi pagi juga dengan 13, level 13 udah cukup. Nggak perlu besar-besar ya. Oke teman-teman, kalau saya maksimal 50 ya, jangan di atas itu karena distorsi nanti, atau audio digitalnya distorsi. Ini udah cukup ya. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kita mau pakai yang uniform Zulu ini ada ya. Kita coba di sini ya. Kita pakai ini juga bisa nih, uniform Zulu 7 Hotel Oscar ya. Sound modem ini bisa kita pakai. Cuman kita tidak bisa kontrol audio level kita untuk outputnya ya, yang ke radio. Sehingga kalau dia terlalu kecil, misalnya di sini 0 atau 1, maka nggak kebaca nanti. Atau terlalu besar, too high ya juga sama saja, nanti distorsi. Jadi saya lebih senang yang pakai Direwolf. Jadi Direwolf dia bisa ngontrol input dari satelit juga kebaca nanti. Kalau terlalu besar juga kita nggak bisa nerima atau mendekat satelitnya. Oke, seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Untuk cara settingnya silakan Anda cek di pembuatan interface pertama ya. Oke, saya kira itu saja. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman untuk pembuatan interface, skema interface dari Welcome, Dalcom, Yaesu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai interface untuk Welcome, Yaesu, Dalcom ya, dan sejenisnya yang seperti itu ya. Jadi cukup kita pakai seperti ini, kita udah bisa komunikasi di satelit, bisa mengirim data APRS ke satelit ya, ataupun komunikasi yang lain. Dengan interface ini kita bisa berkomunikasi melalui mode digital yang lain, karena pada intinya kita buat interface ini adalah untuk mengontrol PTT dari sebuah perangkat, dan di samping itu kita mentransfer audio dari komputer ke perangkat kita, sehingga audio yang disalurkan merupakan audio yang baik ataupun audio yang linear, sehingga pancaran kita cukup bisa diterima oleh transmitter yang lainnya ya. Jadi kalau kita mancar dengan audio yang linear atau audio yang bagus, audio yang artinya tanpa distorsi, maka mudah sekali kita didekod oleh stasiun lawan. Oke, sekian saja dari saya, Hengki Charlie itu, Yengki India Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri, bye-bye.